Selamat pagi, kami dari kelompok 1 Keuangan Korporat Internasional KPA akan mempresentasikan mengenai Assessment of Future Exchange Rates Movement and Use of Currency Derivative Instrument. Anggota kelompok kami ada Daniel Irfansyah, Michelle Angela Pugu, Catherine Wijaya, dan Alexandra Febe. Ringkasan kasus Chapter 4. Sebagai CFO, Blitz-In Benholt senang karena sistem untuk mengekspor Speedos ke Thailand berjalan dengan baik. Entertainment Product telah berkomitmen untuk membeli Speedos dalam jumlah tetap setiap tahun selama 3 tahun ke depan dengan harga tetap menggunakan mata uang baht. Blitz menggunakan supplier Thailand untuk beberapa komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi Speedos. Akan tetapi, Holt prihatin dengan perkembangan terakhir yang terjadi di Asia. Banyak investor asing yang berinvestasi di Thailand untuk memanfaatkan tingginya suku bunga di sana. Namun, akibat dari ekonomi yang lemah di Thailand, banyak investor asing yang menarik dana mereka. Benholt bingung bagaimana perubahan ekonomi Thailand dapat mempengaruhi nilai baht dan Blitz. Dia juga bingung apakah efek pada baht Thailand dapat mempengaruhi Blitz meskipun entertainment product di Thailand berkomitmen pada Blitz selama 3 tahun ke depan. Holt percaya bahwa Blitz dapat berspekulasi tentang pergerakan baht yang dapat diantisipasi, tetapi dia tidak yakin tentang prosedur yang diperlukan untuk mencapai hal ini. Ringkasan kasus pada Chapter 5. Blitz-In perlu memesan supply 2 bulan ke depan dari tanggal pengiriman. Mereka juga sedang mempertimbangkan pesanan dari supplier Jepang yang memerlukan dana 12,5 juta yen yang harus dibayarkan pada saat pengiriman. Blitz memiliki 2 pilihan. Pertama, membeli 2 kontrak call option, masing-masing sebesar 6.250.000 yen, atau opsi kedua yaitu membeli 1 kontrak berjangka sebesar 12,5 juta yen. Harga berjangka pada mata uang yen secara historis menunjukkan sedikit diskon dari kurs spot yang ada. Tetapi, perusahaan tetap ingin menggunakan opsi mata uang untuk menjaga hutang dalam yen Jepang untuk melakukan transaksi 2 bulan sebelumnya. Blitz memilih untuk melindungi nilai hutang yen karena tidak nyaman untuk membiarkan posisi terbuka mengingat volatilitas historis mata uang yen. Namun demikian, Blitz akan bersedia untuk tetap tidak terlindungi jika nanti yen menjadi lebih stabil. Benholt lebih menyukai fleksibilitas yang ditawarkan opsi daripada kontrak berjangka, karena ia dapat mengakhiri opsi jika yen depresiasi. Holt ingin memastikan bahwa Blitz hanya membayar tidak lebih dari 5% di atas kurs spot yang ada untuk transaksi 2 bulan di luar tanggal pemesanan, selama premi opsi tidak lebih dari 1,6% dari harga yang harusnya dibayar per unit saat melakukan opsi. Opsi yen memerlukan premi 1,5% dari jumlah transaksi yang akan dibayar jika opsi tersebut dipakai. Banyak sekali ketidakpastian tentang nilai yen di masa depan, meskipun tidak berpengaruh pada kurs spot atau kurs futures yen. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, mengukur pergerakan nilai tukar. Pergerakan nilai tukar mempengaruhi nilai MNC karena mempengaruhi jumlah arus kas masuk yang diterima dari ekspor atau anak perusahaan dan jumlah arus kas keluar yang diperlukan untuk membayar impor. Nilai tukar mengukur nilai satu mata uang dalam satuan mata uang lain. Dalam pergerakan nilai tukar, penurunan nilai mata uang disebut depresiasi, sedangkan kenaikan nilai mata uang disebut apresiasi. Ketika kurs spot mata uang asing pada 2 titik waktu tertentu dibandingkan, pada tanggal yang lebih baru dilambangkan S, dan tanggal sebelumnya dilambangkan ST-1, sehingga mendapatkan rumus presentase perubahan nilai mata uang asing sebagai berikut, yaitu S kurangi ST-1 dibagi ST-1. Lalu B, keseimbangan nilai pasar. Konsep pertukaran equilibrium harus dipahami dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat equilibrium untuk mencapai salah satu tujuan keseimbangan nilai pasar. Nilai tukar pada titik waktu tertentu mewakili harga mata uang. Seperti produk yang dijual di pasar, harga suatu mata uang ditentukan oleh permintaan mata uang tersebut terhadap penawaran. Kapan saja pada waktunya, suatu mata uang harus menunjukkan harga di permintaan dan penawaran untuk menyesuaikan mata uang tertentu. Dengan demikian menyebabkan pergerakan harga mata uang. Yang C, faktor yang mempengaruhi keseimbangan kecepatan pertukaran.
Faktor utama yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar melalui pengaruhnya terhadap kondisi permintaan dan penawaran adalah tingkat inflasi relatif, suku bunga, tingkat pendapatan, serta pemerintah kontrol. Karena faktor-faktor ini menyebabkan perubahan dalam perdagangan internasional atau arus keuangan. Faktor ini mempengaruhi permintaan untuk mata uang dan penyediaan mata uang untuk dijual, sehingga mempengaruhi keseimbangan nilai tukar. Dua faktor yang paling diawasi secara ketat oleh pelaku pasar valuta asing bersifat relatif inflasi dan suku bunga. Jika suatu negara asing mengalami inflasi tinggi, maka ekspor ke AS harus menurun, permintaan AS untuk mata uangnya menurun, dan impor harus meningkat, penawaran mata uang yang ditukar dengan dolar meningkat, serta ada tekanan ke bawah pada nilai equilibrium mata uangnya. Selanjutnya pada bagian D yaitu instrumen derivatif. Derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli aset maupun komoditas. Nantinya kontrak tersebut akan berfungsi sebagai objek perdagangan. Harga nilai kontrak ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Hal itu juga turut dipengaruhi oleh harga nilai aset atau komoditas induk. Jenis-jenis instrumen derivatif dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Secara umum, instrumen derivatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu derivatif yang dijual di pasar sekunder dan derivatif di luar bursa. Ada beberapa jenis dan contoh derivatif. Yang pertama, kontrak serah, yang kedua, kontrak berjangka, yang ketiga, kontrak opsi, dan yang keempat, swap. Jawaban kasus nomor 1 dengan soal bagaimana persentase perubahan nilai mata uang diukur. Ilustrasikan jawaban Anda secara numerik dengan asumsi perubahan nilai BAT Thailand dari A nilai 0,022 hingga 0,026 US dollar. Jawabannya menggunakan rumus persentase perubahan nilai mata uang asing, yaitu S kurangi ST-1 dibagi ST-1. Lalu dihitung persentase pada BAT Thailand dengan rumus delta sama dengan 1 BAT dibagi 0,026 US dollar dikurangi 1 BAT dibagi 0,022 US dollar dibagi 1 BAT dibagi 0,022 US dollar dikali 100%, hasilnya minus 15,38%. Ketika asumsi perubahan BAT Thailand terhadap dolar US, terlihat bahwa mengalami depresiasi sebesar minus 15,38%. Lalu perhitungan persentase pada dolar US menggunakan rumus yang sama, lalu hasilnya 18,18%. Ketika asumsi perubahan dolar US terhadap BAT Thailand, terlihat bahwa mengalami apresiasi sebesar 18,18%. Nomor 2. Apa faktor dasar yang menentukan nilai dari suatu mata uang dalam keseimbangan? Apa hubungan antara faktor-faktor ini? Faktor dasar yang menentukan nilai mata uang adalah tingkat penawaran dan permintaan pada mata uang itu sendiri. Tingkat penawaran mata uang yang tinggi akan menyebabkan menurunnya nilai tukar mata uang tersebut. Dan tingkat permintaan yang tinggi akan menyebabkan terjadinya kenaikan nilai tukar mata uang tersebut. Dalam keadaan equilibrium, penawaran mata uang sama dengan permintaan mata uang. 3. Bagaimana tingkat inflasi yang relatif tinggi dan suku bunga di Thailand yang mempengaruhi nilai BAT? Asumsikan tingkat inflasi Amerika Serikat yang konstan dan suku bunga. Tingkat inflasi dan suku bunga yang relatif tinggi di Thailand dapat mempengaruhi nilai BAT karena menunjukkan adanya ketidakstabilan ekonomi, sehingga hal ini dapat mempengaruhi nilai tukar BAT yang akan mengganggu pola perdagangan internasional. Pada kasus ini, BRIDS akan merasakan dampaknya juga. Tingkat inflasi yang relatif tinggi dapat membuat permintaan mata uang BAT menurun. Hal ini disebabkan karena kegiatan ekspor yang berkurang. Konsumen dan perusahaan di Thailand akan lebih banyak melakukan kegiatan impor karena dapat menekan tingkat inflasi yang tinggi dari mata uang Thailand. Suku bunga yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan investasi karena banyak investor yang tertarik terhadap suku bunga tinggi. Tetapi, mengingat kondisi perekonomian di Thailand yang mulai melemah, hal ini dapat membuat investor menarik kembali dananya. Hal ini sesuai dengan teori International Fisher Effect, yang artinya orang tidak bisa menikmati keuntungan yang lebih tinggi hanya dengan melakukan investasi ke negara yang bersuku bunga tinggi. Karena
nilai mata uangnya akan terdepresiasi sebesar selisih bunga nominal dengan negara yang memiliki suku bunga nominal rendah. Dari teori ini, adanya tingkat inflasi dan suku bunga akan sangat mempengaruhi nilai baht Thailand. 4. Bagaimana menurut Anda hilangnya rasa percaya terhadap baht Thailand dibuktikan dengan penarikan dana dari Thailand? Apakah akan mempengaruhi nilai baht? Banyak investor yang awalnya melakukan investasi ke Thailand perlahan mengambil dana mereka kembali karena Thailand mengalami perlemahan ekonomi. Hal ini tentu akan berpengaruh pada nilai baht Thailand karena menunjukkan adanya ketidakstabilan nilai tukar. Hal ini akan berpengaruh pada bridge karena adanya perubahan nilai tukar baht Thailand bisa menyebabkan terjadinya penghasilan perusahaan berkurang walaupun sudah terdapat komitmen dari pelanggan utama bridge. 5. Asumsikan bahwa Bank Sentral Thailand ingin mencegah penarikan dana dari negaranya untuk mencegah perubahan lebih lanjut dalam nilai mata uang. Bagaimana itu bisa mencapai tujuan ini menggunakan suku bunga? Hal yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan penarikan dana investasi di Thailand adalah tetap menggunakan suku bunga yang tinggi. Karena adanya suku bunga yang tinggi dapat menarik para investor asing akibat dari naiknya permintaan mata uang Thailand. Suku bunga dapat digunakan untuk menghindari fluktuasi perubahan kurs mata uang dengan menaikkan persentasenya. Jika suku bunga yang diberikan bank sentral lebih tinggi, maka selain dapat menarik masyarakat Thailand untuk meletakkan uangnya di bank untuk mengurangi jumlah uang beredar, juga dapat menarik perhatian investor asing. Yang keenam, buat spreadsheet yang menggambarkan langkah-langkah bendahara bridge harus mengikuti secara berurutan untuk berspekulasi tentang pergerakan yang diharapkan dalam BATS selama 30 hari ke depan. Tunjukkan juga keuntungan spekulatif dalam dolar yang dihasilkan dari setiap skenario. Gunakan kedua contoh Ben Holt untuk mengilustrasikan kemungkinan spekulasi. Asumsikan bahwa Blitz dapat meminjam baik 10 juta US dollar atau setara BAT. Selanjutnya, asumsikan bahwa suku bunga jangka pendek tahunan tersedia. Berikut merupakan spreadsheet perhitungan kelompok kami. Dimulai dari perhitungan tingkat suku bunga, skenario tingkat nilai tukar pertama, kemudian skenario tingkat nilai tukar kedua. Kemudian menghitung arbitrage profit skenario pertama. Dan yang terakhir, menghitung arbitrage profit skenario kedua. Jawaban kasus chapter 5, Use of Currency Derivative Instrument. Nomor 1, jika Blitz menggunakan opsi panggilan untuk melakukan lindung nilai atas hutang yennya, apakah Blitz harus menggunakan opsi beli dengan harga pelaksanaan $0,00756 atau opsi beli dengan harga pelaksanaan $0,00792? Jelaskan trade-off-nya. Jika Blitz ingin menggunakan call option untuk melakukan hedge atas hutang yennya, maka Blitz seharusnya lebih memilih exercise price $0,00756 dibandingkan exercise price $0,00792. Meskipun terjadi kenaikan sebesar 0,5% pada option premium dari 1,5% menjadi 2%. Jika Blitz menggunakan call option exercise price $0,00756, maka Blitz Incorporate dapat membeli dengan harga total lebih murah dibandingkan call option pada exercise price $0,00792, di mana total harga sebelum premi sebesar $94,500 dengan premi $1,890 untuk exercise price $0,00756 dan sebesar $99,000 dengan premi $1,417,50 untuk exercise price $0,00792.
Dan total yang harus dibayar setelah premi adalah $96.390 untuk exercise price $0,00756 dan $100.417,5 untuk exercise price $0,00792. Ketika Blitz memilih exercise price $0,00756, maka Blitz bisa menghemat sebesar $4.027,5 walaupun dengan premi yang lebih besar. Yang kedua, haruskah Blitz membiarkan posisi yen-nya tidak dilindungi nilai? Jelaskan trade-off-nya. Blitz dapat membiarkan unhedged pada yen-nya ketika yen stabil. Namun, di saat yen pergerakannya volatil, maka dianjurkan Blitz tidak melakukan unhedged. Karena bila Blitz Incorporate melakukan unhedged, maka akan menimbulkan risiko. Ketika Blitz Incorporate tidak melakukan hedge, maka Blitz harus membayar utangnya jauh lebih mahal karena adanya pergerakan harga yen yang volatil. Soal ketiga, asumsikan ada spekulan yang mencoba memanfaatkan ekspektasi mereka terhadap pergerakan yen selama 2 bulan antara tanggal pemesanan dan pengiriman dengan membeli atau menjual yen berjangka sekarang dan membeli atau menjual yen pada kurs spot masa depan. Dengan informasi ini, berapa ekspektasi pada tanggal pemesanan kurs spot yen pada tanggal pengiriman? Jika terdapat spekulan yang berekspektasi terhadap pergerakan yen di masa depan, maka ekspektasi dari future spot rate akan sama dengan future rate. Bila spekulan membeli yen pada future now untuk mengharapkan yen terapresiasi, maka spekulan akan membeli yen pada future rate dalam jangka waktu 2 bulan dan akan menjual pada spot rate yang berlaku. Bila banyak spekulan yang melakukan hal tersebut, maka hal ini akan memberikan tekanan yang membuat kenaikan pada future rate dan memberikan tekanan untuk penurunan pada future spot rate. Yang keempat, asumsikan bahwa perusahaan berbagi konsensus pasar dari kurs spot yen masa depan. Mengingat harapan ini dan mengingat bahwa perusahaan membuat keputusan, yaitu opsi, kontrak berjangka, tetap tanpa lindung nilai, murni berdasarkan biaya, apa pilihan opsionalnya? Mengingat kurs spot di masa depan yang diharapkan dalam pertanyaan 3, dan mengingat bahwa keputusan dibuat semata-mata berdasarkan biaya adalah untuk membeli satu kontrak berjangka yang akan menghasilkan biaya aktual pada tanggal pengiriman. 12.500.000 dikali 0,0046608 yen, hasilnya 57.600 yen. Meskipun tidak dilindung nilai, juga memiliki biaya yang diharapkan sebesar 60.000 yen. Biaya aktual yang terjadi pada tanggal pengiriman untuk membeli yen dapat menyimpang secara substansial dari nilai ini, tergantung pada pergerakan yen antara tanggal pemesanan dan tanggal pengiriman. Pilihan opsional yang seharusnya dipilih dan digunakan perusahaan adalah kontrak berjangka daripada remain unhedged. Yang kelima, apakah pilihan yang Anda buat untuk strategi lindung nilai opsional dalam pertanyaan 4 pasti menjadi alternatif biaya terendah dalam hal biaya aktual yang dikeluarkan? Mengapa atau mengapa tidak? Tidak, sebagaimana disebutkan dalam kasus ini, yen sangat fluktuatif dan oleh itu biaya aktual yang dikeluarkan dapat berubah menjadi lebih rendah. Seandainya perusahaan menggunakan salah satu opsi untuk melakukan lindung nilai yen, dibayarkan atau tetap, atau tidak dilindung nilai. Dengan menggunakan kontrak berjangka untuk melakukan lindung nilai yang menguji perusahaan pada harga yang akan dibayarkan untuk membeli yen pada tanggal pengiriman, perusahaan melupakan segala keuntungan biaya yang mungkin timbul dari depresiasi besar-besaran yen pada tanggal pengiriman, sehingga sisa opsi tanpa lindung nilai dan mempekerjakan memberi perusahaan dengan fleksibilitas untuk membeli yen pada kurs spot. Fleksibilitas ini tidak tersedia dengan kontrak berjangka. Berikut ada 3 alternatif yang bisa dilakukan. Selanjutnya adalah nomor 6. Sekarang asumsikan bahwa Anda telah menentukan bahwa standar deviasi historis yen adalah sekitar $0,0005. Berdasarkan penilaian Anda yakin sangat tidak mungkin bahwa kurs spot masa depan akan lebih dari 2 standar deviasi di atas kurs spot yang diharapkan pada tanggal pengiriman.
Juga asumsikan bahwa harga berjangka tetap pada level saat ini di 0,006912 dolar. Berdasarkan ekspektasi kurs spot masa depan ini, berapakah lindung nilai optimal bagi perusahaan? Berdasarkan ekspektasi kurs spot masa depan ini, optimal hedge bagi perusahaan yaitu 0,006912 dikurangi 0,0005 sama dengan 0,0064 dari standar deviasi, sehingga dengan menggunakan tabel ada peluang 32% dari tingkat yang lebih rendah. Dan karena itu peluang 68% dari tingkat yang lebih tinggi. Satu harus menyukai risiko untuk memilih opsi ini. Konklusi untuk chapter 4. Nilai mata uang di sebuah negara dapat dipengaruhi oleh banyaknya supply and demand yang terjadi untuk mata uang tersebut. Thailand mengalami inflasi dan memiliki suku bunga yang tinggi sehingga terjadilah ketidakstabilan ekonomi di sana. Banyak investor yang menarik dana mereka setelah berinvestasi di Thailand, karena ekonomi Thailand tidak menunjukkan peningkatan dan justru memburuk. Rekomendasi untuk chapter 4, dengan adanya suku bunga yang tinggi di Thailand akan membuat para investor tertarik karena akan terjadi peningkatan permintaan akan mata uang Thailand. Suku bunga berguna untuk mencegah terjadinya fluktuasi perubahan kurs mata uang. Konklusi untuk chapter 5. Bridge ingin melindungi nilai hutang yen mengingat volatilitas historis mata uang yen. Ben Holt menyukai opsi daripada kontrak berjangka karena ia dapat mengakhiri opsi jika yen mengalami depresiasi. Holt ingin Blitz hanya membayar tidak lebih dari 5% di atas kurs spot yang ada untuk transaksi 2 bulan di luar tanggal pemesanan. Terdapat ketidakpastian tentang nilai yen di masa depan, meskipun tidak memiliki pengaruh pada kurs spot atau kurs futures yen. Rekomendasi untuk chapter 5, kami menyarankan Blitz untuk tetap melindungi nilai hutang mata uang yen karena volatilitas historis yen untuk menghindari terjadinya kerugian pada Blitz. Blitz juga lebih baik untuk membeli satu kontrak berjangka. Sekian pesan dari kelompok kami. Terima kasih.